إلهي لست للفردوس أهلا. Kapal laut atau kapal udara ini niat bagaikan kompas yang menentukan arah. Kalau niatnya salah, ya tentu saja nggak sampai tujuan. Karena niat bagi pilot, ya ini bagaikan kompas yang menentukan arah perjalanan. Lalu yang kedua yang akan kita bahas pada malam ini adalah wa takbiru taharrumin, membaca atau mengucap takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini termasuk rukun sholat wajib. Berbeda dengan takbir intiqal. Kalau takbir intiqal itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Takbiratul ihram itu cuma satu. Pada saat kita mengawali pelaksanaan sholat, Allahu Akbar, nah itu adalah takbiratul ihram yang apabila tidak diucap batal sholat kita, karena ini termasuk dari rukun-rukun sholat. Nah, sedangkan takbir-takbir yang lain, ruku, sujud, bangun dari sujud dan sebagainya, itu semua masuk dalam takbir intiqal. Intiqal itu artinya takbir dalam rangka berpindahnya kita dari satu rukun ke rukun yang lain. Nah, takbir tersebut terhukum sunnah, yang apabila tidak kita ucap pun tidak menyebabkan sholat menjadi batal. Takbiratul ihram ini makrunan bihin niyah, harus beriringan dengan niat. Kenapa? Karena takbiratul ihram adalah rukun sholat yang pertama, dan niat ini harus dipasang pada setiap rukun yang pertama, sebagaimana halnya wudhu. Kan rukun pertama dalam wudhu itu kan membasuh muka, ya kan? Muka dulu, tangan, rambut, baru kaki. Karena muka adalah rukun wudhu yang pertama, maka disitulah niat dipasang. Begitu pula dengan takbiratul ihram, karena rukun pertama di dalam sholat, maka dalam takbiratul ihram itulah niat harus dipasang. Nah, jadi berbarengan. Allah, di situ kita pasang niat sholat. Usolli fardhal maghribi misalnya itu. Nah, sambil kita mengucap takbiratul ihram. Nggak boleh memasang niat takbiratul ihram sebelum nggak boleh memasang niat sholat sebelum takbiratul ihram. Apalagi memasang niat sesudah selesai takbiratul ihram. Nah, itu nggak boleh. Bahkan dianggap tidak sah. Ya, misalnya usolli fardhal maghribi, Allahu akbar, nggak boleh. Atau takbir dulu, Allahu akbar, baru usolli fardhal maghribi, itu nggak boleh. Jadi harus makrunan, harus berbarengan. Nah, kecuali kalau talaffuz niat, nah itu sunnah. Biasanya kita diajarkan oleh guru-guru kita dulu untuk mentalafuzkan niat sebelum takbir. Tujuannya adalah untuk membantu hati biar lebih konsentrasi saat niat dipasang ketika membaca takbiratul ihram. Nah, begitu kita ucap usolli fardhal maghribi makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Baru Allah, disitulah saat takbiratul ihram diucap, di saat itu pula niat sholat dipasang di dalam hati. Nah gitu ya, jadi niatnya dipasang saat berbarengan. Nah, kalau talafuznya mah boleh sebelumnya, boleh itu mah. Mentalafuzkan niat itu sunnah. Ini biasanya kesunnahan mentalafuzkan niat, mengucap niat, ini biasanya prakteknya hanya ada pada mazhab imam kita, Imam Syafi'i.
Nah, sedangkan madhab-madhab lain, ya apalagi saudara kita dari Muhammadiyah, dari Persis gitu ya, nah ini nggak ada, nggak ada. Kalau madhab kita ini dianjurkan bagi mereka yang konsentrasinya lemah untuk mentalafuzkan niat, agar dengan mengucap niat ini dapat membantu konsentrasi hati saat niat dipasang ketika kita bertakbiratul ihram. Ya pokoknya kesimpulannya niat itu dipasang berbarengan gitu ya dengan takbiratul ihram. Allah, disitulah niat dipasang. Usolli fardhu maghrib. Wa yuta'ayyanu Allahu akbar, dan diwajibkan lafaz takbir itu harus menggunakan kalimat Allahu akbar, nggak boleh diganti dengan yang lain. Ya walaupun Allah memiliki banyak sekali nama, ya misalnya Ar-Rahmanu Akbar nggak boleh gitu ya. Al-Malikul Akbar nggak boleh. Nah, jadi harus Allahu Akbar, nggak boleh diganti dengan nama-nama Allah yang lain, karena ini merupakan Ismul Jalalah. Jadi nama inti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama ini memiliki keunikan. Ya, memiliki keunikan. Yang pertama, biasanya orang mendapatkan panggilan nama dari orang lain. Nah, seperti misalnya kita nih dikasih nama bapak kita, nama engkong kita, misalnya gitu ya. Ya, Nabi kita juga begitu, diberi nama oleh kakeknya atas ilham dari malaikat di dalam mimpi Abdul Muttalib. Nama Nabi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mencipta, yang menamakan dirinya sendiri dengan Allah. Kan di dalam Al-Quran, innani anallah, nah gitu ya, la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Allah lah yang memberi nama dirinya dengan sebutan Allah. Dan ini memiliki keunikan. Kenapa? Karena dari setiap huruf yang dihilangkan itu tidak menghilangkan makna Allah itu sendiri. Nah, coba kita perhatikan alif, lam kedua, kemudian ha. Allah, alifnya dibuang, tinggal lillah, artinya milik Allah. Dibuang lagi lam yang pertama, lahu, milik Allah juga, gitu ya. Dibuang lagi lam yang kedua, tinggal hu, artinya Allah juga. Ya, bukan artinya dia. Dia itu yang dimaksud Allah. Nah, jadi walaupun huruf per huruf dibuang, tetap tidak menghilangkan nama aslinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya berbeda dengan kita kan, ya satu-satu huruf dibuang habis ya. Bahkan ya berubah, nah sebutannya jadi berubah. Nah, oleh sebab itu ini merupakan ismul jalalah, lafzul jalalah, yang tidak boleh dirubah diganti dengan lafaz Allah yang lain. Walaupun Allah memiliki banyak nama. Jadi nggak boleh Ar-Rahmanu Akbar, itu nggak boleh. Harus Allahu Akbar. Wa yajibu isma'uhu nafsahu. Wajib ketika mengucap Allahu Akbar, dia memperdengarkan ucapan tersebut minimal kepada dirinya sendiri. Nah, ini pada pertemuan bulan lalu sudah kita jelaskan bahwa nggak sah ketika mengucap takbir itu diucap dalam hati, nggak sah. Bukan begitu cara bertakbir. Jadi cara mengucap takbir harus diucap. Namanya ucapan ya, harus diucap. Minimal isma'uhu nafsahu.
memperdengarkan ucapan tersebut minimal untuk dirinya sendiri. Walaupun orang samping kanan kita nggak dengar, minimal ucapan tersebut terdengar oleh kita sendiri. Ini namanya sir. Nah, kalau kan dalam ucapan bacaan sholat itu ada yang sir, ada yang jahar. Nah, kalau sir minimal terdengar oleh dirinya sendiri, itu sir namanya. Kalau jahar ini minimal terdengar oleh orang lain di samping kita. Apalagi jadi imam ini harus terdengar oleh seluruh jamaah. Nah, itu namanya jahar. Itu perbedaan antara sir dengan jahar. Kasa iri ni qauliyin, sebagaimana wajib memperdengarkan bacaan tersebut kepada dirinya berlaku untuk seluruh rukun-rukun qauli. Rukun qauli ini dalam sholat ini ada 4. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu rukun qauli. Rukun qauli yang kedua Fatihah. Ya, rukun qauli yang kedua adalah membaca surah Al-Fatihah. Ini pun wajib diucap. Jadi nggak boleh membaca surah Al-Fatihah di dalam hati, nggak sah. Nah, jadi sholat model itu nggak sah. Karena Fatihah ini rukun qauli yang harus diucap. Ya cuma jangan kencang-kencang juga sih, nanti jadi mengganggu orang sebelah kanan kiri. Nah, jadi minimal terdengar oleh kuping sendiri. Kemudian rukun qauli yang ketiga adalah tahiyat akhir, at-tahiyatu dan seterusnya. Nah, itu merupakan rukun qauli yang harus diucap. Nggak boleh baca tahiyat dalam hati. Nah, lalu yang keempat adalah mengucap salam yang pertama, Assalamualaikum. Nah, itu harus diucap. Kalau tidak diucap, dia salam dalam hati, wajib salamnya diulang. Nah, kalau nggak diulang batal sholatnya. Karena keempat ini termasuk rukun qauli. Rukun qauli. Rukun itu artinya wajib gitu ya. Qauli artinya ucapan. Jadi wajib diucap. Nah, nggak boleh dibaca di dalam hati. Nah, jadi rukun dalam sholat ini secara garis besar terbagi 3. Rukun qalbi yaitu rukun hati. Ini cuma 1. Rukun qalbi yaitu niat. Itu aja sih, nggak ada yang lain. Kecuali dalam kajian ilmu tasawuf. Rukun qauli 2. Selain niat, khusyuk. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita nggak bisa dah. Banyak urusan gitu ya. Banyak pikiran. Nah, kita nggak bisa khusyuk lah. Nah, ini buat kelas-kelas atas ini. Nah, ya buat kelas-kelas atas para aulia besar. Ini khusyuk dimasukkan dalam rukun qalbi. Jadi pada saat sholat terbayang hal-hal di luar sholat batal ya. Ya kalau kita nggak pernah jadi sembahyang kalau gitu ya. Batal mulu karena banyak yang dipikirin kan. Nah, jadi untuk kita enggak lah, ya paling-paling Allah akan memberikan nilai pahala dari sholat sekedar kekhusyuan kita. Nah, artinya walaupun kita nggak khusyuk, sholat tetap terhukum sah. Nah, cuman kalau pengen dapat tambahan nilai pahala, ya usahakanlah sholat dengan khusyuk. Nah, biar kita mendapatkan tambahan pahala. Nah, itu rukun qalbi, jadi cuma 1, yaitu niat. Yang kedua rukun qauli yang tadi itu ya 4. Yang terbanyak adalah rukun fi'li, gerakan. Ya dari mulai ruku, i'tidal dan seterusnya. Nah, itu semua masuk dalam kelompok rukun fi'li. Nah, rukun gerakan. Dan kemudian wasunnah jazmu'aihi, disunnahkan untuk menjazmkan huruf ra dalam kalimat akhwat. Itu sunnah. Ya, jazm ini artinya sukun. Ya, jazm artinya sukun. Kan kalau dalam ilmu tata bahasa Arab, kalau kita nyebut fathah disebut nasab gitu ya. Kalau kita nyebut dhammah disebutnya rafa.
Kalau kita nyebutnya apa namanya kasroh, ya, dalam ilmu bahasa Arab namanya khafad. Kalau kita nyebut sukun, ini dalam ilmu bahasa Arab namanya jazm. Nah gitu, jadi rofa, nasab, khafad, jazm. Kalau kita rofa, alif, domah, fathah, kasroh, sukun, nah gitu ya. Nah, ini cuma perbedaan istilah aja. Nah penyebutan, nah, walaupun ya bahannya ini juga ya. Ya. Jadi kalau kata ilmu tajwid, dalam disiplin ilmu tajwid menyebutnya doma. Kalau disiplin ilmu bahasa Arab namanya rofa gitu. Nah, gitu. Kalau kita bilang fathah, kalau kata ilmu bahasa Arab nasab namanya. Kasroh kita bilang, mereka sebut khafad. Sukun kita kata dia bilang jazm gitu ya. Makanya di sini di istilahnya bukan mensukunkan roh, bukan, tapi jazmu ra'ihi, menjazmkan roh, artinya mensukunkan huruf roh. Allahu Akbar, nah, mati. Nah, rohnya mati. Walaupun tertulisnya domah, ini kan tertulisnya domah kan? Ya. Allahu Akbar itu tulisannya ada huruf, ada harokat domah di atasnya. Nah, tapi sunnah untuk dimatikan. Nah, kalau seandainya ada orang yang baca domah, ya nggak apa-apa, karena memang aslinya domah. Misalnya gini, mungkin di satu saat ada imam yang ketika dia memimpin sholat, Allahu Akbar, gitu misalnya gitu, sah. Karena memang tulisannya begitu kan ya, Akbar. Cuman sunnahnya Allahu Akbar. Ya begitu. Kemudian juga nggak boleh dipisah antara disisipi antara lafzul jalalah Allah dengan akbar itu dengan domir, baik domir muttasil maupun domir munfasil. Contohnya Allahu Akbar, nah, boleh. Atau pakai domir munfasil, Allahu Akbar. Kan pernah dengar ada orang yang takbirnya begitu, Allahu Akbar gitu ya, nggak boleh tuh. Maka baik dipanjangin Allahu Akbar kata, atau Allahu Akbar kata, atau kelamaan Allah dia Akbar gitu ya, itu juga kata. Nah, jadi harus menjazmkan ra, sunnah mensukunkan ra, Allahu Akbar. Kemudian warafu kafaihi, disunnahkan pula untuk mengangkat kedua telapak tangan, dikasfir dengan cara membentang, dengan cara membentang. Jadi bukan begini, tapi dibentang. Hadwa mankibai, sejajar, sejurusan dengan pundak. Nah, ini kalau hadis riwayat Imam Bukhari, ini beliau mendapatkan hadis Nabi ketika mengangkat tangan saat takbir itu hadwa mankibai, sejajar dengan pundak. Nah begitu. Tapi kalau dalam riwayat Imam Muslim itu Nabi takbir sejajar dengan kuping, begini nih. Ya sejajar dengan kuping. Kalau riwayat Imam Abu Dawud itu sejajar dengan dada. Nah, cuman yang sejajar dengan dada ini nggak dipakai. Ini khusus perempuan. Nah, kalau untuk lelaki, kalau nggak sejajar dengan kuping atau sejajar dengan pundak. Kalau untuk perempuan, sunnahnya memang di dada. Allahu Akbar, gitu ya. Jadi jangan terlalu begini kan, perempuan begini tuh gitu ya. Mongkar gitu ya. Iya.